Halo Mas Alek, misalkan kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan proyek kami berupa penyiram tanaman otomatis berdasarkan waktu. Dengan anggota kelompok ada saya, Bastian Beatrici Orsuna Putra, dengan NIM 2023 6005 absen 16. Lalu ada Nathanael Christian Setiautomo dengan NIM 2023 2023. Dan terakhir ada Firman Zaki Fauzani dengan NIM 2023 6019 dengan absen 26. Latar belakang eh, proyek kami yaitu sektor pertanian menghadapi tantangan modernisasi di era digital. Meskipun minat terhadap pertanian semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda, metode konvensional seringkali dianggap kuno, kurang efisien, dan kurang menarik. Kebutuhan akan solusi praktis dan inovatif yang dapat menjembatani kesenjangan antara minat dan praktik pertanian semakin mendesak. Inovasi ini juga dapat digunakan bagi generasi tua yang mungkin sudah tidak ada waktu dikarenakan sibuk dengan kegiatannya atau bahkan sudah tidak ada tenaga, biasanya di kalangan lansia. Dengan adanya tanaman otomatis ini, masalah di dunia pertanian ini dapat terselesaikan dengan lebih efisien, elegan, dan praktis. Tujuan, yang pertama adalah mempelajari lebih dalam materi seputar teknik digital yang sudah dipelajari. Lalu, penerapan materi dalam kehidupan nyata, mempererat relasi antar teman, dan belajar untuk bekerja sama dalam tim. Berpikir kritis dalam menghadapi masalah di sekitar, membuat inovasi yang bisa digunakan oleh siapapun, dan yang terakhir, memenuhi syarat tugas teknik digital. Untuk alasan mengapa kami membuat penyiram tanaman otomatis ini, yang pertama adalah penghemat listrik. Kenapa demikian? Listrik yang digunakan tidak boros karena pompa hanya akan menyala berdasarkan waktu yang ditentukan dan durasi yang sudah ditentukan juga di dalam sistem. Efisiensi waktu dan energi. Ini dapat menghemat waktu bagi kami atau pengguna dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Kita tidak perlu menyalakan pompa secara manual atau bahkan nyeting pompa secara manual lagi. Kami dapat menyetingnya berdasarkan keinginan kami dan pompa akan bekerja sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Lalu untuk energi, kita tidak perlu menguras energi lebih banyak hanya untuk sekedar menyalakan pompa. Kenyamanan, kita lebih nyaman dalam mengoperasikannya karena dengan setting yang lebih mudah dan penggunaan yang lebih mudah. Lalu peningkatan produktivitas yang mencakup kedua poin di atas. Kita lebih produktif dalam menjalani kegiatan sehari-hari, mempermudah aktivitas pula, dan menghemat biaya listrik maupun biaya air agar tidak terjadi pemborosan karena penggunaan berlebihan. Selanjutnya yaitu komponen. Pertama, 7 segmen. 7 segmen yaitu berupa komponen yang bisa mengeluarkan output angka. Selanjutnya, JK flip-flop. JK flip-flop di sini digunakan untuk mengatur hasil biner. Kemudian gerbang N. Gerbang N untuk menggabungkan kedua logika. Selanjutnya ada IC NE555 digunakan untuk detak atau clock di JK flip-flop. Kapasitor digunakan untuk menyimpan tegangan sementara. Selanjutnya transistor. Transistor berfungsi sebagai pengalir arus dari emitor menuju kolektor. Aktif apabila kapasitor terisi. Tidak aktif apabila kapasitor sudah
melepas isinya atau outputnya sudah tersalurkan. Kemudian resistor. Resistor digunakan sebagai penghambat tegangan. Selanjutnya push button. Push button ini digunakan sebagai pengganti angka atau waktu. Berikutnya ada IC 74LS47 yang berfungsi sebagai penghubung 7 segmen. Selanjutnya LED, yaitu sebagai indikator lampu. Selanjutnya op-amp. Op-amp berfungsi sebagai penguat tegangan. Setelah op-amp ada relay. Relay untuk mengaktifkan atau menonaktifkan dan trigger. Selanjutnya ada gerbang NOT. Gerbang NOT ini untuk memutarbalikkan output 1 menjadi 0 dan 1 jadi 0. Selanjutnya ada gerbang OR. Digunakan untuk memilih salah satu logika. Setelah gerbang OR ada dioda. Dioda digunakan untuk penerus tegangan. Kemudian flowchart. Flowchart dimulai dari start. Setelah start, jam digital aktif. Kemudian IC pengatur waktu aktif. Setelah IC pengatur aktif, maka pompa akan aktif. Pompa akan aktif setelah waktu yang ditentukan. Sedangkan pompa akan mati setelah waktu yang ditentukan itu tidak aktif. Selanjutnya, ini adalah desain. Sebenarnya aplikasi proyek kami ini bisa dilakukan untuk luar ruangan maupun dalam ruangan. Tapi desain yang kami buat adalah penggunaan pengaplikasian untuk luar ruangan. Dapat dilihat ada dua pipa, yang satu untuk terhubung ke sumber air dan yang satunya untuk terhubung ke penyemprotan. Lalu panel ini menggambarkan di mana letak 7 segment sebagai jam atau indikator. Ada indikator juga berupa LED serta push button. Dan kotak abu-abu adalah pompa yang sudah ditutup oleh cover. Itu adalah sebuah cover dari pompa. Kemudian Proteus. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana rangkaian pada Proteus, yang dimana pada bagian bawah dari rangkaian terdapat NE55 yang fungsinya sebagai sinyal clock untuk JK flip-flop nanti. Sehingga pada saat dinyalakan, NE55 akan mengirim sinyal clock kepada JK flip-flop, di mana pada JK flip-flop ini sudah terhubung pada NE55. Kemudian, sinyal tersebut akan mengonting pada JK. Seperti ini, di mana 7 segmen akan berjalan sesuai sinyal output dari NE55, di mana pada 7 segmen pertama terdapat 4 JK flip-flop. Karena counting dalam jam, ketikan jam terdapat dari 0 hingga 60, maka pada
digit pertama terdapat 4 biner, di mana dari 0 hingga ke 9, sehingga membutuhkan 4 bit biner. Ketika berjalan, maka biner terakhir akan masuk ke clock yang kedua atau JK yang ke baris kedua ini, sehingga angka akan bertambah pada segmen kedua, yang berarti ini 10 detik. Yang kemudian akan bertambah hingga menjadi menit. Lalu pada tombol ini berfungsi sebagai pengatur detik, di mana jika ditekan, detik akan bertambah 2, 3, dan seterusnya. Kemudian setelah mencapai waktu yang diinginkan atau detikan sudah mencapai 60 detik, maka dia akan menjadi menit. Di mana menit nanti akan bertambah pada JK flip-flop ini. Dan juga JK flip-flop pada bagian kedua ini, baris kedua ini, dia hanya 3, dikarenakan bit dari biner hanya sampai bilangan pada bit 6, biner 6, sehingga hanya membutuhkan 3 bit. Button pada setiap JK flip-flop ini akan bertambah. Yang bagian ini untuk menambahkan detik, bagian ini untuk menambahkan menit, dari menit ini menjadi 1 menit, kemudian 2 menit, dan seterusnya. Dan pada bagian depan lagi akan menambah jadi per 10 menitan. Dan ini juga sama karena membutuhkan sampai angka ke-9, maka JK flip-flop membutuhkan 4 karena bit dari biner 9 adalah 1001. Dan yang di depan ini hanya membutuhkan 3. Gerbang N digunakan untuk menjalankan logika dari clock, di mana ketika gerbang N ini berlogika 1 dan 1, dia akan menjalankan JK flip-flop ini, di mana ketika J bernilai 1 dan K 1, maka outputan Q akan bernilai 0, dan begitu juga seterusnya. Pada rangkaian ini, ketika jam menunjuk pukul angka 7, lebih tepatnya 7.30, maka lampu indikator akan menyala. Dan jika jam sudah melewati 7.30 ini, maka lampu dari indikator akan mati. Ini dikarenakan pada JK yang keempat atau baris keempat ini terhubung dengan not, di mana bernilai 1, kemudian dinotkan menjadi logika 0. Lalu di-OR-kan dengan JK flip-flop terakhir, yang dimana juga bernilai 0 karena masih menunjukkan 0. Kemudian masuk pada coil relay
yang kemudian yang awalnya relay dari normally open menjadi close, di mana arus mengalir dari gerbang logika JK flip-flop yang kelima masuk ke op-amp dan mengaktifkan relay pada dekat lampu. Kemudian lampu akan menyala. Setelah kita nyalakan lagi, kita lanjutkan. Sesaat lampu akan mati, menunggu hingga detikan waktu yang ditentukan habis. Pada rangkaian ini, op-amp berfungsi sebagai penguat arus, di mana arus yang tegangan yang ada pada tegangan yang keluar pada gerbang logika itu kurang sehingga memerlukan tambahan op-amp untuk menambah arus yang tegangan yang ada sehingga bisa untuk menyalakan relay. Dan transistor digunakan untuk sebagai switching ketika pada saat menyala kapasitor akan mengisi, kemudian akan arus akan teralir pada transistor, kemudian arus mengalir. Setelah kapasitor habis, maka transistor akan menjadi switch off atau saklar yang terbuka. Jika waktu saya tambahkan menjadi 4, maka lampu akan mati. Sehingga pada rangkaian ini lampu akan menyala selama 60 detik. Di mana ketika jam menunjuk 7.40, gerbang N yang dihubungkan dengan NOT akan menjadi 0, di mana NOT akan mengeluarkan output 1 dan NOT terhubung dengan OR, kemudian OR terhubung dengan relay untuk pemutus dari aliran arus dari gerbang logika N. Sehingga lampu akan menyala pada saat pukul 7.30 dengan selang waktu 6 detik. Dan ini juga dan lampu gerbang logika akan menyala pada binar ke-7, di mana gerbang N ini menunjukkan adanya arus atau bernilai 1, sehingga bisa untuk menyalakan rangkaian di atas. Kemudian jika saya tambahkan waktunya menjadi 17, atau ketika pukul 17, dan ketika menitan pada 17.30, rangkaian tidak akan nyala karena pada JK ini Q bernilai 1, kemudian dihubungkan dengan OR. OR kemudian terhubung dengan relay yang dimana akan memutus relay yang menghubungkan antara arus dari gerbang N binar ke-7 atau gerbang N dengan
waktu pada pukul 7 akan terputus sehingga rangkaian tidak akan nyala. Sehingga pada rangkaian ini nyala pada pukul 7.30 dengan waktu 60 detik yang akan melakukan penyiraman sekali dalam sehari. Waktu akan terus berputar hingga NE55 yang pada rangkaian ini dinonaktifkan. Bisa dilihat bahwa detak pada NE55 terlihat pada pin ketiga key-nya ini bernilai 101010. Resistor pada rangkaian ini juga digunakan untuk menghambat aliran arus agar arus yang masuk pada komponen tidak terlalu besar. Pada rangkaian ini juga op-amp digunakan sebagai penguat tegangan, di mana menggunakan tanpa feedback dengan settingan pada real voltage positif 15 dan negatif 15. Dan mengapa menggunakan 10.000 ohm? Dikarenakan dengan rumus Pout sama dengan 1 tambah R2 dibagi R1 dikalikan Vin. Sehingga tegangan yang kurang dari gerbang logika N ini bisa menambah untuk menyalakan kedua relay tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.